Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa ke dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat serta salam dapat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam wal iman. Pertama-tama perkenalkan nama saya Zafati dan saudara saya Solihin akan mempresentasikan asuransi jiwa dan kesehatan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni jenis-jenis asuransi jiwa. Jenis-jenis asuransi jiwa tentunya masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Asuransi jiwa ini bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat. Beberapa jenis asuransi jiwa. Yang pertama yakni asuransi jiwa berjangka, di mana asuransi ini fungsinya untuk memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5, 10, atau 20 tahun saja dengan premi tetap dan terhitung murah. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup, di mana asuransi ini memberikan perlindungan seumur hidup meskipun perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga 100 tahun. Asuransi jiwa ini direkomendasikan untuk yang tidak punya tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian, dan Anda tertarik dengan ide tabungan jangka panjang. Jadi, menginginkan perlindungan jiwa sekaligus tabungan untuk kebutuhan darurat, misalnya membayar biaya tagihan rumah sakit. Yang ketiga yakni asuransi jiwa dwiguna, di mana asuransi ini sesuai dengan namanya adalah asuransi yang memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Artinya, sebagai pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan. Jika tertanggung meninggal dan dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis, asuransi bersangkutan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir. Yang keempat yakni asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa jenis ini menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi dan paling sering ditawarkan oleh agen asuransi. Jika tertarik berinvestasi namun tidak mengerti tentang investasi dan ingin tetap memastikan jiwa Anda tetap mendapatkan manfaat perlindungan dari kematian, Anda bisa memiliki asuransi jiwa ini. Keuntungannya, sebagai pemegang polis tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan saja, melainkan juga imbal hasil investasi dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga tinggi setiap tahunnya. Yang kedua yakni jenis-jenis asuransi kesehatan, di mana asuransi ini yang memiliki perbedaan. Jenis-jenis asuransi kesehatan biasanya dibedakan berdasarkan pemilikan badan yang menyelenggarakannya, jenis perawatan yang di-cover atau siapa yang ditanggung asuransi kesehatan tersebut, manfaat asuransi kesehatannya yang akan diterima saat sakit bisa dimaksimalkan jika kamu memahami dengan baik jenis-jenis asuransi kesehatan. Ada 6 jenis dan definisi asuransi kesehatan. Yang pertama yakni asuransi rawat inap, di mana manfaat utama untuk pembiayaan perawatan tertanggung selama menjalani rawat inap. Jika kamu memiliki asuransi rawat inap ini, biasanya semua biaya yang timbul saat kamu sakit dan dirawat inap akan ditanggung ke perusahaan asuransi. Tidak sedikit yang mengambil asuransi jenis ini karena membutuhkan rawat inap yang memberikan perawatan
maksimal dan pengawasan dokter lengkap dengan medisnya selama 24 jam. Asuransi rawat inap juga memberikan manfaat maksimal jika melibatkan operasi bedah. Biasanya pembedahan membutuhkan waktu cukup lama dan rumah sakit memasukkan tagihannya ke dalam asuransi tagihan rawat inap. Jika memiliki asuransi jenis ini, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya dan fokus pada penyembuhan saja. Yang kedua yakni jenis asuransi jiwa rawat jalan, di mana asuransi ini memiliki manfaat yang menanggung biaya perawatan tertanggung ketika menjalani rawat jalan atau sakit yang dideritanya. Beberapa jenis biaya perawatan yang biasanya di-coveri asuransi rawat jalan ini seperti cek lab, diagnosis medis, dan berbagai tindakan yang tidak mengharuskan tertanggung untuk menginap atau opname di rumah sakit. Rawat jalan untuk sakit yang bersifat non-darurat dan membutuhkan perawatan yang tidak sebentar. Rawat jalan disukai banyak orang karena dianggap praktis dan tidak perlu repot-repot harus dirawat di rumah sakit. Yang ketiga yakni asuransi personal. Asuransi ini adalah asuransi dari yang dilihat siapa yang digantung asuransi tersebut, yaitu individu secara program perlindungan dan manfaat asuransi kesehatan yang diberikan hanya menjangkau satu orang saja yang memiliki asuransi tersebut. Di dalam polis asuransi personal, tertanggung tidak bisa menggunakan asuransi tersebut untuk orang lain. Yang keempat yakni asuransi kelompok, di mana asuransi ini memiliki manfaat yang hanya mengcover acara secara perorangan. Perlindungan kesehatan diberikan asuransi kelompok mencakup seluruh anggota suatu kelompok, misalnya asuransi kesehatan keluarga yang mengcover satu keluarga atau asuransi kesehatan perusahaan yang mengcover satu perusahaan. Jadi setiap anggota keluarga atau anggota perusahaan mendapatkan perlindungan yang sama dari asuransi kelompok yang dimiliki. Yang kelima yakni asuransi swasta. Berdasarkan badan yang menyelenggarakan asuransi, ada jenis asuransi swasta. Asuransi jenis ini adalah asuransi kesehatan yang dikelola suatu perusahaan atau badan swasta. Asuransi jenis ini biasanya premi dibayarkan nasabah secara penuh. Premi yang dibayarkan pun bervariasi sesuai dengan manfaat yang akan diterima tertanggung. Yang keenam yakni asuransi pemerintah. Jenis asuransi ini adalah asuransi kesehatan pemerintah. Ini lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah ini berinteraksi pada penyediaan jaminan kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya pun, asuransi pemerintah asas gotong royong sehingga bisa membantu masyarakat dari kondisi ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua yakni fungsi dan peran asuransi jiwa dan kesehatan. Kata asuransi mungkin telah cukup familiar pada pendengaran kita semua. Berarti hal ini membuat kita mengerti dan jelas bagaimana sebenarnya konsep yang diterapkan dalam sebuah asuransi. Ada banyak orang yang sebenarnya menjadi kecewa dan merasa dirugikan setelah menggunakan asuransi. Di mana pula pada dasarnya hal ini muncul akibat kekurangan pemahaman atau perjanjian dan manfaat yang terdapat dalam polis asuransi tersebut. Hal seperti ini tentunya bisa dicegah dan dihindari jika sejak awal kamu meluangkan waktu dan pelajari polis asuransi yang akan kamu gunakan tersebut secara seksama dan memahami betul setiap pasal di dalamnya. Yang pertama yakni asuransi jiwa. Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik. Asuransi jiwa ini adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimasukkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut, yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapat dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.
pada salah satu anggota keluarga meninggal, terutama yang menjadi sumber nafkah bagi keluarga, maka bisa dipastikan keuangan keluarga akan mengalami goncengan dan bahkan hal ini bisa berlangsung dalam waktu yang panjang. Manfaat asuransi jiwa, sebagai orang mungkin akan berkata bahwa sebagian orang beriman, maka Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan banyak hal termasuk keselamatan jiwa Anda, di mana orang-orang dapat memikirkan seperti ini dan beranggapan bahwa Sang Pencipta telah memiliki Memiliki asuransi jiwa ini merupakan sebuah pilihan yang cerdas di mana Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari hal tersebut. Berikut beberapa dari manfaat dari asuransi jiwa. Yang pertama, menenteramkan pikiran, sebagaimana disebut bahwa kehilangan akibat kematian tidak hanya akan meninggalkan duka saja bagi keluarga yang ditinggalkan, namun hal tersebut juga bisa membuang dampak yang sangat buruk di dalam keuangan keluarga tersebut. Akibat hilangnya keluarga masih bisa tetap berjalan dan keuangan pasca menghadapi kematian anggota keluarga masih dalam kondisi yang aman. Yang kedua yakni menjamin pendidikan anak. Hal ini akan sangat membantu jika ternyata Anda telah memiliki tanggungan anak yang masih menempuh pendidikan, terutama mereka yang dalam usia anak-anak, di mana jalur tempuh pendidikan yang harus mereka jalani masih sangat jauh dan membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkannya. Anda tentu tidak ingin anak-anak yang Anda tinggalkan berhenti sekolah dan berhenti bercita-cita tinggi. Yang ketiga yakni menabung. Asuransi jiwa ini kamu gunakan sebagai bentuk tabungan antisipasi bagi hal buruk yang bisa saja datang sewaktu-waktu menimpa diri dan keluarga.